Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya semuanya baik ya, dan tetap semangat untuk belajar. Biarpun belajarnya di rumah, tapi tetap fokus dan semangat. Materi kita hari ini adalah materi tentang loop atau kaca pembesar. Mungkin kalian sudah sering mendengar kata-kata loop, atau kalian sudah sering menggunakan loop. Apakah itu loop? Loop adalah alat optik yang menggunakan sebuah lensa cembung untuk mengamati benda-benda kecil agar lebih besar dan jelas dan bisa dilihat dengan mata. Loop ini menggunakan sebuah lensa cembung atau lensa positif untuk memperbesar objek sehingga bayangan yang dihasilkan dapat lebih jelas dan lebih besar sehingga bisa dilihat dengan mata. Ini adalah gambar daripada sebuah loop, di mana loop itu terdiri dari lensa cembung, kepala atau bingkai, skrup pengendali, dan tangkai loop. Bagaimana sih cara kerja daripada loop? Alat optik yang paling sederhana adalah loop atau kaca pembesar, di mana kaca pembesar terdiri atas lensa cembung ganda yang kedua sisi luarnya melengkung keluar. Sinar-sinar cahaya yang melewati lensa itu membelok ke dalam untuk mengumpul di sebuah titik fokus pada kedua sisi lensa. Jarak dari pusat lensa ke titik fokus kurang lebih 12 cm pada kaca pembesar yang umum atau sering kita sebut dengan jarak fokus. Sebuah kaca pembesar dipegang di atas sebuah benda pada jarak yang lebih pendek daripada jarak fokus atau sering kita sebut dengan ruang satu. Benda itu akan tampak tegak dan diperbesar. Pada penggunaan loop, kita bisa menggunakannya dengan disebut mata berakomodasi maksimum. Jika seseorang pengamat menggunakan loop, di mana benda di antara titik O dan F atau sering kita sebut dengan ruang satu, maka akan diperoleh bayangan yang terletak pada titik dekat mata pengamat. Karena sudut pandang mata menjadi lebih besar, maka mata pengamat berakomodasi maksimum. Jadi, untuk mata berakomodasi maksimum, bayangan yang dihasilkan loop harus terletak di titik dekat mata. Ini adalah pembentukan bayangan pada loop jika bendanya kita letakkan di ruang satu atau di antara O dan F, atau jarak bendanya lebih kecil daripada jarak fokus jika diukur daripada lensanya, sehingga terbentuk bayangan tegak dan diperbesar dan letak bayangannya terletak pada PP, di mana titik dekat mata untuk mata normal itu 25 cm ya. Contohnya ini, kalau bendanya kita letakkan di ruang 1 atau di antara O dan F, atau S-nya lebih kecil daripada F, maka bayangannya akan terletak 25 cm atau S-aksesnya sama dengan 25 cm untuk mata berakomodasi. Tapi kalau bendanya kita letakkan di fokus atau S sama dengan F, maka jarak bayangannya sama dengan tak terhingga. Bisa kita lihat di gambarnya. Jadi untuk mata tidak berakomodasi atau supaya mata kita tidak cepat lelah, maka benda atau S-nya diletakkan pada titik fokus lensa atau loop, sehingga nanti bayangan akan menjadi diperbesar jauh tak terhingga, atau bisa kita tuliskan S aksennya sama dengan tak terhingga. Dari hal ini diperoleh bahwa sudut penglihatan tanpa menggunakan loop merupakan perbandingan tinggi benda atau H dengan jarak titik dekat mata atau SN-nya. Ini adalah pembentukan bayangan kalau bendanya kita letakkan di F, terlihat jelas ya bahwa bayangannya akan jauh tak terhingga. Kesimpulannya, yang pertama, bayangan yang dibentuk loop akan selalu maya, tegak, dan diperbesar. Saya ulang ini ya, bayangan yang dibentuk oleh loop akan selalu maya, tegak,
dan diperbesar. Dalam penggunaan loop, dalam pengamatannya dapat dilakukan dengan yang pertama, mata berakomodasi maksimum. Yang kedua, mata tidak berakomodasi. Untuk mata berakomodasi maksimum, bendanya atau letak bendanya harus lebih kecil daripada jarak fokus, atau kita tuliskan S lebih kecil daripada F. Bayangannya akan jatuh di titik dekat mata atau 25 cm bila mata yang normal. Perbesaran bayangan yang dihasilkan maksimum, tetapi mata akan lebih cepat lelah. Rumusnya adalah 1/F sama dengan 1/S ditambah dengan 1/S aksen. Atau S aksennya sama dengan PP-nya ya, sama dengan 25 cm bila mata normal. Dan perbesaran untuk mata berakomodasi maksimum adalah PP/S atau PP dibagi F ditambah dengan 1. Kalau untuk mata tidak berakomodasi, maka benda berada di titik fokus loop atau S sama dengan F, sehingga bayangannya atau bayangan yang dihasilkan adalah jauh tak terhingga, atau kita tuliskan S aksen sama dengan min tak terhingga. Maka mata kita akan cepat lelah, mata kita tidak cepat lelah. Dan rumus yang digunakannya adalah M minimum sama dengan PP per F. Ini adalah satu contoh soal ya. Seorang emetrop mengamati objek dengan sebuah loop yang memiliki kekuatan lensa 20 dioptri. Tentukanlah A. Jarak objek dari loop bila pengamatan berakomodasi maksimum. Yang B. Perbesaran bayangan yang dihasilkan bila mata berakomodasi maksimum. Yang C. Jarak objek dari loop bila pengamatan dengan tidak berakomodasi. Dan yang D. Perbesaran bayangan yang dihasilkan pada saat mata tidak berakomodasi. Ini boleh kalian coba ya sesuai dengan rumus yang tadi. Jawabannya ada di videonya. Boleh kalian cocokkan nanti apakah jawaban kalian itu benar dan salah. Selamat mencoba. Dan terima kasih, tetap semangat, tetap mengulang materinya ya, karena kalau kalian sering mencoba maka akan terbiasa sehingga nanti akan bisa. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.